kabarnya hari ini? Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, pasti bisa, semangat. Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, pasti bisa, semangat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, ibu akan mengabsen perhatikan terlebih dahulu. Dino, Cinta, Afi, Kiki. Semuanya hadir ya. Pada pembelajaran hari ini, ibu berharap kalian mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan dapat memahami materi pembelajaran yang ibu sampaikan. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Agar dapat menumbuhkan semangat nasionalisme pada siswa, meskipun hanya menyanyikan satu lagu nasional saja. Kita menyanyi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa ya. Hafal semua? Hafal pastinya. Baik, ibu mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wah, sudah hafal semuanya ya. Selanjutnya kita memulai pembelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat mengetahui hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya dan mengetahui beberapa contoh interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia juga disebut makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, manusia memerlukan bantuan dari lingkungan alam. Coba bayangkan jika tidak ada oksigen, tidak ada mata air, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, apakah kita bisa hidup? Jelas tidak ya. Maka dari itu manusia membutuhkan alam dan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sini ibu mempunyai miniatur kecil. Ada seorang petani yang sedang menanam padi, mencangkul sawah, dan di sini ada beberapa masyarakat. Di sini petani menanam padi di sawah agar menghasilkan beras. Dan beras adalah merupakan makanan pokok kita. Dalam kegiatan ini dinamakan interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, dalam membajak sawah, menanam padi, petani tidak bisa mengerjakan kegiatannya itu sendiri. Maka dari itu petani membutuhkan orang lain. Dengan hal itu dinamakan interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alamiah. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Kalau misalkan 1 orang saja, itu bukan interaksi sosial. Dari sini apakah paham? Paham ya? Contoh dari interaksi sosial, tadi ibu sudah menyebutkan ada interaksi sosial antara individu dengan individu,
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Di sini, di miniatur ini ada seorang siswa laki-laki berinteraksi dengan seorang siswa perempuan. Ini dinamakan interaksi individu dengan individu. Di sebelah sini terdapat seorang guru dan sekelompok siswa. Dinamakan interaksi antara individu dengan kelompok. Di sebelah sini terdapat siswa A dan siswa B yang terdiri dari 3 orang dan 3 orang. Dalam di miniatur ini dinamakan interaksi kelompok dengan kelompok. Bu, kenapa dinamakan individu dengan kelompok? Apa yang membedakan? Pertama, individu hanyalah 1 orang saja. Misalkan ibu ini ngomong sama kalian, itu namanya interaksi apa? Interaksi individu dengan kelompok. Kenapa kelompok, Bu? Karena ibu berbicara dengan lebih dari 1 orang. Siswanya kan lebih dari 1. Contoh interaksi sosial yang sering kita jumpai. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Misalkan kita menyapa tetangga kita, itu dinamakan interaksi antara individu dengan individu. Kita bertemu dengan teman kita, itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Kita berbicara dengan ibu kita. Kita berbicara dengan ibu kita, itu dinamakan interaksi antara individu dengan individu. Selanjutnya, contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Misalkan guru dengan siswa. Kenapa siswa? Karena siswa melebihi dari 1 orang. Selanjutnya, contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu misalkan tim sepak bola kelas 5 bertanding dengan tim sepak bola kelas 4, itu dinamakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bu, bagaimana contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Contohnya, nelayan yang menangkap ikan di laut, itu dinamakan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, petani kebun teh memanen teh, itu dinamakan interaksi manusia dan lingkungan hidup. Masih banyak lagi contohnya. Nah, sekarang kita buka LKS dan dikerjakan pada tabel itu ya, yang ada di belakangnya. Nanti jika tidak paham bisa bertanya ya. Anak-anak, kalian semua sudah mengerjakan tabel dengan benar dan tepat. Ibu harap kalian memahami mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dari sosial yang menyangkut antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi lingkungan hidup ialah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Ya. Nah, dalam pemakanan manusia itu menanam padi. Dalam kegiatan menanam padi itu dinamakan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, dalam menanam padi manusia itu tidak bisa menanam dengan sendirinya, tapi manusia juga membutuhkan orang lain. Berinteraksi dengan petani yang lain itu dinamakan interaksi sosial. Dari sini paham ya? Ibu harap kalian semua sudah paham dengan materi interaksi sosial pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional satu lagi ya. Kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Semuanya hafal ya? Kita mulai. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bunga
sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa kita tetap membaca buku. Dan tugas-tugasnya dikerjakan ya. Besok kita bertemu lagi. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.